Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. So, kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi, kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UTBK SBMPTN 2022 Soshum, mata pelajaran sejarah untuk part kedua. Part kesatunya bisa dilihat di deskripsi atau klik yang muncul di pojok kanan atas ya. Oke, mari kita lihat soalnya. Masih tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Janji Koiso yang diumumkan tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang berbunyi bahwa Indonesia diperkenankan merdeka. Kelak di kemudian hari dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang pada beberapa pertempuran dari pihak sekutu, yaitu di wilayah berikut ini, kecuali A. Papua Nugini, B. Kepulauan Solomon, C. Kepulauan Marshall, D. Kepulauan Saipan, E. Tarakan. Jawabannya adalah E. Tarakan. Tarakan itu ada di Kalimantan ya teman-teman. Penjelasannya gini. Pada akhir tahun 1944, Jepang sudah tergerus di Indonesia Timur. Sekitar Papua dan pastinya Morotai sudah berhasil diduduki oleh sekutu. Sekutu itu adalah lawannya Jepang. Jepang itu kan ada di blok poros ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tadi Papua dan Morotai sudah berhasil diduduki oleh sekutu sebagai rivalnya Jepang. Demikian juga Saipan juga tak dapat dipertahankan. Jepang kalah di Kepulauan Mariana hingga Filipina. Nah, sejak tahun 1943, posisi Jepang makin terdesak. Blok poros, yaitu bloknya Jepang dan negara-negara fasis lain, misalnya Italia dan Jepang, kalah dalam berbagai pertempuran melawan blok sekutu. Nah, pada tahun 43, sekutu membuat rencana pengepungan Jepang. Untuk bisa mengepung Jepang, sekutu harus melancarkan serangan dari selatan dan tenggara melalui Filipina, Mikronesia, dan Papua Nugini. Tadi kenapa jawabannya adalah E? Karena Tarakan bukan di Indonesia Timur. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, ini peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya disebabkan ultimatum sekutu pada tanggal 9 November tahun 1945 yang berisi A. Rakyat yang memiliki senjata api harap diserahkan kepada Belanda. B. Para pemimpin dan seluruh rakyat agar mau menyerahkan diri. C. Agar seluruh laskar rakyat segera meninggalkan Surabaya. D. Agar rakyat Surabaya mau mengosongkan kota Surabaya. E. Agar Gubernur Surya, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, segera meletakkan jabatannya. Jawaban yang tepat adalah A. Penjelasannya begini teman-teman. Pada 9 November 1945, yaitu satu hari sebelum peristiwa pertempuran Surabaya, Mayor Jenderal Robert Mansard, yaitu Panglima Divisi Infanteri India ke-5, mengeluarkan ultimatum melalui selebaran udara kepada rakyat Surabaya. Pihak sekutu menuntut agar rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata yang mereka pegang kepada tentara sekutu sebelum pukul 6 pagi pada hari berikutnya. Tidak hanya itu, pihak Indonesia pun harus mengangkat kedua belah tangan, harus angkat tangan di atas kepala sebagai bentuk pengakuan menyerah kepada pihak sekutu. Kita flashback sedikit. Setelah Jepang kalah, yang merupakan grup poros ya, setelah mereka kalah,
sesuai dengan perjanjian daerah jajahan mereka itu harus diserahkan kepada sekutu. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, dalam hal ini sekutu ingin mengambil alih Indonesia yang dimana tentara sekutu tadi sudah berhasil mengalahkan Jepang di berbagai pertempuran. Oke teman, kita lanjut aja ya ke nomor 8. Ini soal sebab akibat. Oke, peradaban Mesopotamia terletak di lembah sungai Huangho. Menurut soal ini, sebab daerah-daerah di sepanjang aliran sungai Huangho adalah daerah yang subur sehingga sangat potensial membentuk pusat kebudayaan. Ayo jawabannya apa teman-teman? D. Ya, ini pernyataannya salah. Karena peradaban Mesopotamia terletak di antara sungai Efrat dan Tigris. Kalian tahu Mesopotamia itu di zaman sekarang itu di mana? Ya kurang lebih di Irak dan Suriah. Ada sungai Efrat dan sungai Tigris di situ. Itu adalah peradaban yang sangat kuno, jauh sebelum adanya negara-negara Arab yang ada saat ini. Oke, kita lanjut aja ya, nomor 9. Masih soal sebab akibat. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi kapitalisme di negara jajahannya, termasuk Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia ya, sebelum merdeka. Hindia Belanda. Sebab hal itu dimaksudkan agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Apa kira-kira jawabannya? A. Pernyataan dan alasan kedua-duanya benar. Penjelasannya gini nih. Kaum liberal semakin mendapat perhatian dalam parlemen Belanda saat menentang kebijakan sistem tanam paksa. Tadi udah disebut ya, bahwa kebijakan sistem tanam paksa itu dikenal juga sebagai kulturstelsel yang diterapkan pemerintah Belanda di daerah kolonialnya, dalam hal ini Hindia Belanda. Oleh karena kemenangan mereka di parlemen, Partai Liberal membuat kebijakan politik ekonomi baru bagi daerah koloni termasuk Hindia Belanda, yaitu Indonesia ya maksudnya. Apakah itu kebijakan barunya? Yaitu politik pintu terbuka pada tahun 1870. Adanya sistem politik pintu terbuka menyebabkan pengusaha swasta asing mulai menanamkan modal-modalnya di Indonesia atau Hindia Belanda ketika itu. Mereka menanamkan modal-modalnya atau berinvestasi di sektor perkebunan, misalnya gula, karet, teh, kopi, tembakau, tebu. Oke. Kita lanjut aja nomor 10 ya. Nah, faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan pelayaran ke arah timur adalah 1. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. 2. Mahalnya harga rempah-rempah. 3. Adanya semboyan 3G, Golden, Gospel, dan Glory. 4. Runtuhnya kerajaan Romawi Timur. Jawabannya adalah E. Jawaban benar semua. Penjelasannya begini. Beberapa faktor yang melatar belakangi penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa adalah sebagai berikut. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Hal ini menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan jalur darat antara Eropa dan Asia. Ketiga, pencarian daerah penghasil rempah-rempah yang harganya melonjak tinggi pasca keruntuhan Konstantinopel, yaitu ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang menjadi pusat perdagangan antara Asia dan Eropa. Dan terakhir adalah adanya semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel, yaitu kekayaan, kejayaan, dan penyebaran ajaran Kristen. Ya teman-teman, Konstantinopel itu sekarang lokasinya ada di negara Turki modern ya, sebagai gambaran. Oke,
Cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke part 3-nya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya, dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!